Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Rahmanda, dari kelas A3 2021. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang sistem pendidikan di negara Swiss. Negara Swiss, profil negara Swiss. Swiss secara resmi bernama Konfederasi Swiss, adalah negara federal yang terdiri dari 26 kanton di Eropa Tengah. Negara ini dikenal karena destabilan politik, keamanan, dan kemakmuran ekonomi. Berikut adalah beberapa profil penting tentang Swiss. Sistem politik dan demokrasi. Yang ke-1, sistem federal Swiss memiliki sistem politik yang diatur dalam sistem federal 3 tingkat dengan tingkat konfederasi, kanton, dan komune. Yang kedua, demokrasi langsung. Swiss memiliki demokrasi langsung di mana rakyat secara langsung memilih anggota parlemen dan referendum. Next. Sejarah dan letak geografis. Sejarah Swiss memiliki sejarah panjang yang dimulai dari masa Kekaisaran Romawi. Negara ini pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Franka, Kekaisaran Romawi Suci. Terus letak geografis. Swiss terletak di Eropa Tengah, perbatasan dengan Jerman, Prancis, Italia, Australia, Liechtenstein. Luas wilayahnya mencapai 41.281 km persegi, dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Demografi dan budaya yang ada di negara Swiss. Yang pertama, bahasa. Swiss memiliki 3 bahasa resmi, yaitu bahasa Jerman, Prancis, dan Italia, serta 1 bahasa resmi lokal, yaitu bahasa Romans. Yang kedua yaitu agama. Agama Katolik Roma adalah yang paling banyak dianut di negara Swiss, dengan sekitar 45% dari populasi. Yang ketiga, budaya. Swiss memiliki budaya yang dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan Eropa, termasuk budaya Alpen. Ekonomi dan internasional. Ekonomi Swiss memiliki ekonomi yang stabil dan makmur, dengan industri perbankan yang sangat berkembang. Internasional. Swiss dikenal sebagai negara netral yang tidak terlibat dalam konflik antar negara. Negara ini juga memiliki kerjasama internasional yang kuat, telah menjadi anggota PBB sejak tahun 2002. Dengan demikian, Swiss adalah negara yang memiliki sejarah panjang, letak geografis, strategis, dan budaya yang beragam, serta memiliki sistem politik dan ekonomi yang stabil dan makmur. Kurikulum pendidikan negara Swiss. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Swiss wajib untuk seluruh penduduk dengan durasi 8-9 tahun. Kurikulum pendidikan dasar meliputi mata pelajaran seperti bahasa ibu, bahasa nasional, kedua bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kesastraan, seni musik, dan desain. Pendidikan olahraga dan kesehatan. Yang kedua ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah di Swiss meliputi tingkat atas dan tingkat bawah. Tingkat atas meliputi mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kesastraan, dan lain-lain. Tingkat bawah meliputi mata pelajaran seperti bahasa ibu, bahasa nasional, kedua bahasa Inggris, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tentang pendidikan tinggi, teman-teman. Pendidikan tinggi di Swiss mengikuti proses Bologna dan dibagi menjadi 3 siklus. Program dengan gelar sarjana, magister, dan dokter. Program sarjana di Swiss diselesaikan dalam waktu 3 tahun penuh waktu, yang memberikan 180 kredit. Program khusus seperti kedokteran atau farmasi dapat berlangsung hingga 5 atau 6 tahun. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan negara Swiss yang pertama ada desentralisasi. Sistem pendidikan di Swiss sebagian besar terdesentralisasi, dengan masing-masing dari 26 kanton pengelola pendidikan dasar menengah secara mandiri. Pemerintahan federal mengkoordinasikan pendidikan tinggi. Yang kedua, kewenangan kanton. Pasal 26 Konstitusi Swiss memberikan mandat penuh pada setiap kanton mengelola sistem pendidikan dasar menengah di wilayah masing-masing. Kanton juga memiliki kewenangan dalam penyusunan kurikulum, penentuan anggaran pendidikan, dan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran mengajar. Yang ketiga ada homeschooling. Homeschooling di Swiss adalah sistem pendidikan yang paling tidak umum. Jika orang tua ingin melakukan homeschooling, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada para pihak yang berkepentingan. Standar akademik. Swiss memiliki standar akademik yang tinggi dengan hasil penelitian yang dianggap baik dan metode pengajaran yang berpusat pada siswa.
Universitas terbaik, Swiss memiliki universitas terbaik ke-9 di dunia, yaitu at Zurich Swiss Federal Institute of Technology. Universitas terbaik di Indonesia adalah UI, Universitas Indonesia peringkat 603 dunia. Penerimaan mahasiswa asing, Swiss sangat terbuka untuk berbagai macam pendidikan dan banyak dibidik mahasiswa asing dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Di tahun ajaran 2019-2020 ada sebanyak 1.981.2 mahasiswa asing yang terdaftar di universitas-universitas di Swiss. Dengan demikian, Swiss memiliki sistem pendidikan yang sangat baik dan terkenal di dunia dengan kurikulum yang meliputi pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta memiliki standar akademik yang tinggi, metode pengajaran yang baik. Nah, next. Gaji guru negara Swiss. Gaji guru negara Swiss relatif tinggi dan dapat mencapai 1,6 miliar per tahun, tergantung pada tingkat pendidikan, pengalaman, dan lokasi. Selanjutnya, kelebihan kurikulum negara Swiss. Swiss memiliki sistem pendidikan yang sangat baik dan terkenal di dunia. Berikut adalah beberapa kelebihan kurikulum negara Swiss. Satu, kurikulum yang komprehensif. Kurikulum pendidikan dasar Swiss meliputi berbagai mata pelajaran seperti bahasa ibu, bahasa nasional kedua, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan dan alam, ilmu pengetahuan sosial, kesastraan, seni musik, dan sains. Pendidikan olahraga dan kesehatan. Yang kedua, yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama di Swiss dipengaruhi oleh John Calvin yang datang ke negara ini pada tahun 1936 dan Jean Jacques Rousseau yang seorang filsuf yang mengutamakan ekspresi individu murid-muridnya. Yang ketiga yaitu pendidikan berbasis pengalaman. Pendidikan Swiss menekankan bahwa anak-anak sebaiknya belajar dari pengalaman mereka sendiri, seperti yang diusulkan oleh Jonan Pestalozzi, seorang pejuang pendidikan. Next. Kekurangan kurikulum negara Swiss, yaitu meliputi meskipun Swiss memiliki sistem pendidikan yang sangat baik dan terkenal di dunia, namun tidak ada sistem yang sempurna. Berikut beberapa kelemahan kurikulum negara Swiss. Satu, biaya pendidikan tinggi. Biaya pendidikan tinggi di Swiss dapat mencapai 607 juta per tahun yang dapat menjadi beban berat bagi beberapa siswa. Yang kedua, keterbatasan pilihan program. Meskipun Swiss memiliki banyak pilihan program pendidikan, namun beberapa program dapat terbatas, terutama untuk siswa yang memiliki minat dan kemampuan yang spesifik. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Swiss memiliki sumber daya yang terbatas, terutama untuk pendidikan dasar yang dapat dipengaruhi kualitas pendidikan. Next. Kekurangan kurikulum negara Swiss. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya itu presentasi yang akan disampaikan oleh Renaldo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang. Sebentar ya, saya mau. Reunkeun lah Bang, recordingna. ALTA.